Assalamualaikum teman-teman. Ini ada yang bertanya tentang motor antik atau mobil antik, mobil tua ya, mungkin zaman nenek moyang ingin dihidupkan kembali. Sementara surat-suratnya sudah nggak ada, sudah nggak jelas. Apa bisa bang kita bikin suratnya? Apa bisa kita buatkan BPKB dan STNK-nya bang supaya bisa dibawa lagi? Teman-teman, sekedar informasi ya. BPKB, bukti pemilik kendaraan bermotor. Ini mulai ada sejak tahun 60-an. Dulu namanya adalah surat hak milik kendaraan bermotor. Itu dikeluarkan oleh LLD, LLAJR. Nah, lalu tahun 60-an konsep menerbitkan BPKB ini digagas oleh Komisaris Besar Polisi Ursinus Elias Medelu, yang pada saat itu bertugas sebagai Direktur Lalu Lintas Markas Besar Angkatan Kepolisian. Beliaulah yang menggagas untuk dibuatkan BPKB sebagai pengganti daripada hak milik kendaraan bermotor tadi. Jadi BPKB ini sudah ada sejak tahun 60-an ya. Jadi kembali BPKB adalah bukti pemilik kendaraan bermotor. Itu adalah salah satu surat berharga yang harus dimiliki pemilik kendaraan. Kemudian setiap pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi dengan STNK, surat tanda nomor kendaraan bermotor. Nah, untuk membuat STNK itu kan tentu harus ada BPKB-nya. Jadi teman-teman, kalau Anda punya motor antik, motor zaman Jepang misalnya kan, mobil zaman dulu, kalau Anda tidak membawanya ke jalan raya, Anda tidak perlu harus membuat surat-suratnya. Tapi ketika Anda hendak membawanya ke jalan raya, Anda kan harus memiliki STNK. Kalau tidak ada nanti ditilang kan. Berarti harus diawali dengan adanya BPKB. Nah, kalau begitu bagaimana bang? Motor ini, mobil ini kan sudah tua. Zaman Belanda ini. Surat-suratnya pun nggak tahu di mana. Ini punya kakek saya. Bagaimana bang kalau saya ingin menghidupkan kendaraan ini dan membawanya di jalan raya? Apa bisa bang? Bisa. Menurut saya bisa. Karena apa? Semua harus ada solusinya kan. Tidak mungkin nggak ada solusinya. Jadi kita mengacu ke Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berlaku. Jadi kita terbitkanlah BPKB dan STNK kendaraan itu. Caranya bagaimana? Jadi kita urus sama halnya dengan cara mengurus surat-surat hilang, BPKB hilang dan STNK hilang. Tentunya kita jangan berbohong ya. Kalau berbohong nanti bisa dikenakan pidana, memberikan keterangan palsu ya. Caranya bagaimana bang? Kita membuat surat kehilangan teman-teman. Jadi untuk menerbitkan BPKB baru dan STNK baru ada persyaratan yang wajib kita penuhi ya. Kalau kita kutip dari NTMC Polri, yang pertama teman-teman, kita buatlah surat kehilangan BPKB dari kantor kepolisian. Lalu buat juga surat kehilangan STNK. Lalu siapkan KTP Anda. Nah, kemudian yang ketiga, buat surat pernyataan kehilangan BPKB dan kehilangan STNK. Yang keempat, bukti pemasangan iklan kehilangan, baik kehilangan BPKB maupun STNK di media massa. Kemudian surat keterangan BPKB tidak dalam status jaminan. Lalu berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh polisi mengenai kronologis hilangnya STNK dan BPKB Anda ini. Nanti Anda jelaskan di sana. Awalnya bagaimana ini kendaraan ini, apakah peninggalan orang tua, peninggalan kakek, moyang, dan sebagainya dijelaskan di sana. Lalu itu Anda bawa ke Samsat. Nah, jelaskan semua kepada bagian penerbitan BPKB. Ya.
nanti Anda akan dituntun lagi di sana. Barangkali ada hal-hal yang perlu dilengkapi, nanti petugas di sana akan memberikan arahan. Apakah nanti Anda akan dibuatkan BPKB baru atau duplikat, nanti pihak Samsat lah yang tahu. Nanti ditelusuri ini kendaraan Anda ini melalui nomor rangka dan nomor mesin kendaraannya. Nanti di Samsat ada catatannya itu. Kalau memang ada pajak yang harus kita bayar karena tidak pernah bayar pajak, maka nanti akan dihitung di sana. Jadi untuk menghilangkan denda ya lebih bagus diurus pada saat ada pemutihan, ya kan. Jadi biasanya kalau ada pemutihan kan denda pajak dan bea balik nama kan dihilangkan. Nanti sekalian Anda balik nama. Ya. Jadi kalau menurut saya pasti bisa selama barang itu bukan hasil curian ya. Memang sejarah lah di rumah Anda itu. Nanti dijelaskanlah pada saat Anda diperiksa polisi di BAP singkat ya, kronologis hilangnya surat-surat itu. Begitu ya teman-temannya. Jangan pernah putus asa. Kita masih bisa, selalu ada jalan keluarnya. Itu nanti semuanya Samsat yang mengurusnya. Anda kalau kurang puas bisa langsung juga ke Samsat. Pak, saya punya kendaraan tua peninggalan nenek moyang, saya mau menerbitkan surat-suratnya kembali. Nanti mereka akan membantunya. Begitu teman-temannya. Semoga bermanfaat. Minimal kita tahu sedikit-sedikit, ada tambah wawasan kita. Jadi kalau kita punya kendaraan tua di gudang di belakang sana, bisa Anda hidupkan kembali, bersih-bersih, nanti urus surat-suratnya. Terima kasih, tetap bersama Bang Beni, kita membahas hukum dengan bahasa sederhana. Assalamualaikum, juah-juah kita gerina.